Baiklah, anak-anak, kita sambung lagi pembelajaran kita di hari keempat ini, menyambung materi yang tadi Mister sudah bahas sebelumnya, yaitu bagaimana menyikapi perbedaan sikap dengan teman sekitar atau dengan orang yang ada di sekitar kita. Tentunya setiap orang itu memiliki perbedaan, baik perbedaan dalam bentuk fisik atau tubuh kita, mulai dari rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, kemudian ada yang badannya besar, ada yang badannya kurus. Itu adalah bagian dari perbedaan, apalagi perbedaan sikap. Ya. Sikap itu biasanya ada yang mohon maaf ya, ada yang istilahnya pemberani, ada yang penakut, kemudian ada yang malu-malu, ada yang bagaimana lagi ya, mungkin dia suka berolahraga, lari-larian. Nah, itu sikap kinestetiknya tinggi. Nah, itu perbedaan yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut? Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan bahas hal itu, menyambung dari pertemuan sebelumnya. Perbedaan pendapat kita temui di mana saja, tidak hanya di sekolah, di rumah, di masyarakat, di tempat kerja, dan lain-lain. Cara menyikapi perbedaan pendapat kalau di dalam agama Islam ya, itu adalah dengan lapang dada atau dengan ikhlas, atau menerima suara terbanyak dalam bentuk musyawarah. Ya, biasanya dilakukan musyawarah untuk menentukan pendapat. Kita lanjut. Nah, bagaimana cara menghormati perbedaan? Yang pertama, ketika kita melihat perbedaan itu atau kita berbeda sikap dengan teman, yang pertama itu kita tidak boleh emosi, tidak boleh terpancing emosi. Wah, dia nggak suka ini, aku pengennya ini. Itu namanya udah terpancing emosi. Santai, kita tenang, kita pikir, oh iya mungkin dia kesukaannya seperti itu, aku berbeda sih, suka dengan dia. Tapi tidak perlu menggunakan emosi. Jangan terpancing emosi. Tetap bersikap sopan dan santun, karena pendapat yang berbeda umumnya memancing emosi. Perbedaan itu akan memancing emosi. Makanya kita tetap tenang. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Nah, ada kalanya kita itu kalau menyikapi perbedaan, ya, itu kita harus jadi pendengar yang baik. Kita tahu dulu, oh dia mengutarakan apa sih? Oh iya, dia pengennya itu kayak gini. Gitu. Oh berarti saya nanti kayak gini ya. Nah, menempatkan diri dengan menjadi pendengar yang baik, maka kita bisa menempatkan diri kita, bisa memposisikan kita dengan baik sehingga teman kita juga senang berkawan dengan kita, bersahabat dengan kita, bermain dengan kita, karena kita itu membuat dia nyaman, ya. Menjadi pendengar yang baik. Jangan suka memancing emosi orang lain dengan berkata suara yang keras, lantang, keras, itu jangan. Santai saja, ngomongnya juga pelan. Jadi nanti teman kita yang sedang berbeda pendapat dengan kita pun juga akan menyadari. Berikutnya adalah di sini tetap berwibawa. Postur tubuh kita tidak menunduk terus. Kalau menunduk terus nanti dikiranya kita takut, ya. Menampilkan muka yang murung hanya akan membuat lawan nanti atau orang yang berbeda dengan kita itu akan semakin merasa dia kuat. Kita tetap biasa saja, tapi tidak boleh terpancing emosi, santai gitu. Jadi kita kalau menyikapi perbedaan itu dengan hal yang ketenangan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah selalu tersenyum. Tunjukkan bahwa kamu mau mendengarkan, bukan mau menyangkal, walaupun tujuan kamu adalah membenarkan pendapat yang salah. Seolah-olah kita udah tahu dia salah nih, tapi kita nggak harus lancar, dengerin dulu, biarin dia sampaikan dulu, baru setelah selesai nanti kita kasih pendapat kita. Seolah-olah kita itu menyetujui apa yang dia inginkan, bukan, tetapi kita nanti setelah dia selesai menyampaikan pendapatnya, maka kita gantian mengutarakan yang benar seperti ini loh. Jadi nanti akan
menimbulkan harmonis, sikap yang harmonis. Teman kita juga akan malu nanti. Ya, perbedaan itu wajar. Berikutnya adalah jangan terlalu mendominasi merasa pendapatmu yang paling benar. Nah ini yang bahaya itu yang ini, merasa dirinya yang paling benar, yang hanya akan membuat salah tingkah kita, bisa-bisa salah bicara juga. Nah ini hati-hati, jangan merasa selalu benar. Mungkin bisa jadi kalau dievaluasi, mungkin teman kita yang benar pendapatnya, atau mungkin perbedaan yang terjadi itu karena kita yang mungkin salah. Berikutnya adalah menerima keputusan. Masalah tidak selamanya itu benar, tetapi itu memang itu hal yang baik, ya. Mengambil jalan tengah untuk memecahkan masalah lebih baik daripada masalah yang baru akan timbul dan tidak berujung pada penyelesaian. Mister kasih contoh, misalkan di dalam kelas nih ada temennya yang suka main bola, kemudian ada juga yang suka main kasti misalkan. Nah di situ terjadi perbedaan. Akhirnya yang bola memaksa yang main kasti untuk berhenti, main bola aja, jangan main kasti. Sementara yang kasti tidak mau, yang kasti pengennya tetap main kasti, bolanya yang harus berhenti. Itu tidak akan menemui titik temu kalau tidak saling mengerti perbedaan. Bagaimana titik temunya? Akhirnya kalau mau di titik temu, ya kedua-duanya harus menyadari, oh iya ini kan permainan untuk mencari kesenangan. Oke, aku ikut dulu deh permainan bola, tapi setelah nanti permainan bola setengah waktunya, misalkan 30 menit nih mainnya, 15 menit buat main bola bersama-sama nih. Ya, yang tadi pengen main kasti, yang satu pengen main bola, gabung jadi satu 15 menit untuk main bola. Kemudian 15 menit berikutnya untuk bermain kasti bersama-sama. Nanti akan ketemu titik temunya. Yang tim yang suka main bola tadi akan senang, tim yang suka main kasti tadi juga akan senang. Di sini ada perbedaan sikap, perbedaan kegemaran. Akan tetapi akan menyatu dengan cara mencari jalan tengah atau titik temu supaya bola tetap senang, yang suka main kasti pun tetap senang. Nah, Mister harapin kalian mampu melaksanakan hal tersebut. Jangan merasa yang paling benar, jangan merasa yang terbaik, tapi kita belajar bahwasanya apa perbedaan yang ada di antara kita itu akan menjadikan kesempurnaan bagi diri kita. Jadi kamu ambil hikmahnya. Kalau berbeda dengan teman kamu, jangan menyatakan temanmu itu salah, tapi kita ambil. Mungkin dalam perbedaan itu ada hal yang bisa berguna dan bermanfaat bagi kita. Nah, itu namanya mengambil kesempurnaan dalam perbedaan. Karena perbedaan itu sejatinya adalah indah. Bangsa Indonesia itu bangsa yang indah karena keberagamannya. Dunia telah mengakui bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Besar budayanya, besar sukunya, besar agamanya, semua ada di Indonesia. Dan orang luar itu ingin tinggal di Indonesia, kan masyarakat Indonesia itu menghargai perbedaan. Kita lanjut. Nah, di sini ada ilustrasi yang Mister gambarkan yang pertama, demokrasi untuk semua. Demokrasi adalah simbol dari perbedaan, keberagaman perbedaan. Nah, itu nanti akan menjadikan bangsa itu menjadi bangsa yang besar. Kemudian di sebelahnya ada gambar, ada yang cung tangan, itu mengutarakan pendapat. Nah, itu temannya yang lain memperhatikan, mendengarkan ketika dia mengacung tangan atau usul. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga ada bu guru dengan murid-muridnya, mengatur murid-muridnya yang beraneka ragam seperti Mister sekarang mengatur kalian. Karena kalian ini karakternya berbeda-beda, harus bisa mengaturnya. Nah, itu kita harus belajar dari menghargai perbedaan yang ada. Berikutnya yang di bawah itu adalah slogan bangsa Indonesia kita, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indo.